Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Zakia Mufida dengan NIM 30141422086. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan UAS Kimia Pangan. Untuk jawaban yang pertama yaitu 1A, saya setuju, namun dengan catatan fermentasi memang dapat menyebabkan adonan mengembang jika mikroorganisme fermentatif seperti ragi, Saccharomyces cerevisiae digunakan. Proses ini menghasilkan gas CO2 yaitu karbon dioksida dan senyawa organik lain yang mempengaruhi tekstur, rasa, dan aroma. Secara kimia, fermentasi ragi mengubah glukosa dalam adonan menjadi gas dan etanol dan energi. Untuk reaksinya nanti ada di sini ya. Yang terbentuk akan membentuk gelembung-gelembung udara yang terjebak dalam jaringan gluten atau matriks tepung sehingga adonan mengembang dan menjadi lembut. Namun dalam konteks wadai ilat sapi, fermentasi belum tentu terjadi secara optimal jika tidak menggunakan agen fermentasi aktif seperti ragi. Banyak resep tradisional justru menggunakan bahan pengembang kimia seperti amonium bikarbonat yang bekerja secara termal, yaitu dipanaskan dan bukan melalui fermentasi mikroba. Jadi saya sepakat dengan Bu Nur Hayati hanya jika fermentasi yang dimaksud adalah proses biologis yang terkontrol dengan agen aktif, bahkan hanya didiamkan semalam tanpa mikroba starter. Kemudian jawaban 1B, amonium bikarbonat. Untuk penjelasan reaksi secara ilmiah yang digunakan sebagai bahan pengembang pada adonan wadai ilat sapi merupakan bahan pengembang kimia tunggal yang bekerja pada suhu tinggi sekitar 60-100 derajat Celcius. Saat dipanaskan, senyawa ini terurai menjadi gas-gas yang menyebabkan pengembangan adonan. Untuk reaksinya dapat dilihat di sini. Gas CO2 ini berfungsi sebagai pengembang, yaitu menciptakan gelembung dalam adonan. Kemudian gas NH3, amonia ini adalah penyebab bau pesing yang menyengat. Biasanya jika adonan cukup tipis dan dipanggang dalam suhu dan waktu yang tepat, amonia akan menguap seluruhnya. Tapi jika adonan terlalu tebal, suhu pemanggangan tidak cukup tinggi atau dosis amonium bikarbonat terlalu banyak, maka sisa amonia akan terperangkap ke dalam kue dan menyebabkan bau pesing yang mengganggu. Sedangkan untuk penjelasan natrium bikarbonat, secara ilmiah, pada pengembangan wadai ilat sapi ini, senyawa ini juga dikenal sebagai senyawa baking soda. Saat dipanaskan atau bereaksi dengan asam, ia akan terurai dan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida yang mengembangkan adonan. Kemudian untuk reaksinya dapat dilihat di sini. Namun reaksi ini juga menyisakan natrium karbonat yang berasa pahit dan bersifat alkalis atau basa lemah. Jika terlalu banyak digunakan, hasil akhirnya bisa menjadikan adonan menjadi pahit dan tidak enak di lidah, yang menyebabkan iritasi ringan pada lambung terutama bagi yang sensitif. Kedua senyawa ini jika digunakan berlebihan batas yang diizinkan, keduanya dapat mengiritasi saluran nafas terutama uap amonia dari NH4HCO3, menimbulkan reaksi alergi atau gangguan pencernaan, mengganggu keseimbangan pH tubuh terutama jika NaHCO3 dikonsumsi berlebihan secara rutin. Itulah mengapa penggunaan senyawa ini diatur secara ketat oleh BPOM dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 yang membatasi dosis maksimal dalam produk pangan. Kemudian nomor 1C, berdasarkan data penelitian variasi dosis dan hasil uji penerimaan konsumen, dosis paling tepat dan disukai konsumen adalah 2% NaHCO3 ditambahkan 1,5% NH4HCO3. Mengapa? Karena menghasilkan pengembangan yang cukup karena cukup banyak gas CO2 yang dilepas, bau pesing minimal karena amonia yang dihasilkan tidak berlebihan, tekstur dan rasa sesuai preferensi konsumen tradisional berdasarkan uji organoleptik. Meskipun data berasal dari kue bagia, wadai ilat sapi memiliki tekstur dan bahan dasar yang cukup mirip dalam hal penggunaan pengembangan, maka kombinasi 2% NaHCO3 ditambahkan dengan 1,5% NH4CO3 dapat dijadikan titik awal eksperimen optimalisasi resep yang kemudian bisa disesuaikan lebih lanjut berdasarkan ketebalan adonan, suhu, dan waktu pemanggangan hasil uji organoleptik lanjutan. Kemudian, saya mengusulkan formula alternatif untuk NaHCO3 sebanyak 2% karena menghasilkan CO2 saat dipanaskan, tidak berbau pesing, dan aman jika digunakan dalam dosis yang tinggi. NH4HCO3 sebanyak 1% karena memberikan volume dan kerenyahan khas wadai ilat sapi, dosis kecil untuk meminimalkan bau pesing, dan krim tartar C4H5KO6 sebanyak 0,5% karena asam alami sebagai buffer pH dan mempercepat dekomposisi bikarbonat karena mengurangi resiko amonia yang tersisa. Tujuan saya memberikan formulasi alternatif karena saya ingin menciptakan formula bahan pengembang untuk wadah ilat sapi dengan menjaga tekstur dan kelembutan, tidak memunculkan bau pesing, aman untuk kesehatan sesuai dengan regulasi BPOM, dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Sedangkan untuk penjelasan mekanisme secara ilmiah, NaHCO3 dengan
krim tartar bereaksi saat dipanaskan menghasilkan CO2 yang membuat adonan mengembang, mengurangi rasa pahit karena krim tartar menetralkan Na2CO3, dan yang untuk NH4HCO3 dalam dosis terbatas itu memberikan karakteristik kerenyahan dan volume khas pada wadai ilat sapi, dan memberikan dosis rendah memastikan aroma pesing minimal apabila jika dipanggang terbuka agar amonia cepat menguap. Kemudian untuk langkah strategis implementasi UMKM lokal, yang pertama dapat dilakukan dengan tahap formulasi ulang resep dengan langkah pelatihan langsung atau video demo cara menakar bahan pengembang baru sesuai formula, dan yang kedua dapat dilakukan dengan pelatihan sensorik, workshop sederhana mengenali aroma atau tekstur ideal wadai ilat sapi, yang ketiga dengan tahap monitoring suhu oven, yaitu edukasi penggunaan oven terbuka agar amonia mudah menguap saat pemanggangan. Kemudian tahap keempat yaitu simulasi uji organoleptik, yaitu melibatkan pelanggan lokal dalam uji coba rasa dan aroma, itu mendapatkan feedback sebagai acuan penyempurnaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, label dan keamanan pangan dengan mengajarkan membaca dan mengikuti BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang batas penggunaan aditif pangan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai jawaban UAS kimia pangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.